Hantu Pocong Pasar, Setan Gunung Merapi. Gunung Merapi selalu menyimpan misteri, tetapi bagi Reza dan teman-temannya, itu hanya mitos yang dilebih-lebihkan. Mereka menertawakan kisah pasar setan, tempat gaib yang konon muncul di jalur pendakian terlarang. Namun, ketika malam tiba dan gamelan mistis mulai berdentang dari dalam kabut, mereka menyadari satu hal. Mereka bukan satu-satunya yang mendaki gunung ini. Jejak kaki asing muncul di jalur yang seharusnya sepi, diikuti oleh sosok-sosok tanpa wajah yang berdiri di bayang-bayang. Ketika sebuah pasar misterius terbentang di depan mereka, penuh pedagang yang tidak seharusnya ada, mereka sadar telah melangkah terlalu jauh. Sebuah pasar yang tidak menjual barang, melainkan nasib manusia. Dan di tengah kegelapan, sosok pocong bermata merah mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menutup transaksi terakhirnya. Tidak ada yang pernah kembali setelah memasuki pasar setan. Apakah Reza bisa menjadi yang pertama? Reza mengangkat ranselnya dengan semangat. Malam ini, dia dan 3 temannya, Dina, Arif, dan Rian, akan mendaki Gunung Merapi tanpa pemandu. Santai aja, kita udah sering naik gunung, katanya sambil tersenyum. Dina tampak ragu. Tapi katanya ada pasar setan di jalur ini, ucapnya lirih. Rian tertawa keras. Udah, itu cuma cerita orang kampung buat nakut-nakutin pendaki. Mereka berempat memulai perjalanan dari base camp. Langit mulai gelap, angin malam berembus dingin, dan suara serangga terdengar di kejauhan. Langkah kaki mereka beradu dengan tanah berbatu, melewati rimbunan pohon yang semakin pekat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka berhenti di sebuah tanah lapang untuk beristirahat. Arif mengeluarkan senter, menerangi jalur di depan mereka. Aneh, seharusnya kita sudah sampai di pos pertama, gumamnya. Dina menggigil. Jangan-jangan kita nyasar. Reza menatap peta digital di ponselnya. Baterainya masih penuh, tapi sinyal menghilang. Tenang aja, kita jalan terus aja. Lagian, kita udah terlalu jauh buat balik, katanya meyakinkan. Namun, tak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan, terdengar suara samar di kejauhan. Seperti suara riuh pasar, orang-orang berbicara, tawa, dan suara barang dagangan. Mereka saling pandang. Kita di gunung. Mana ada pasar di sini? Bisik Dina ketakutan. Langkah mereka melambat. Di depan, samar-samar terlihat kilatan cahaya, seperti lampu minyak yang berkelap-kelip di tengah kabut. Gila, itu apa? Rian menelan ludah. Suara ramai semakin jelas, tetapi tidak ada orang di sekitar mereka. Hanya ada kabut yang menari di udara, berpendar aneh. Reza merinding. Kita harus cepat pergi dari sini. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara tawa itu berubah menjadi bisikan-bisikan mengerikan di telinga mereka. Sesuatu sedang memperhatikan mereka di tengah kegelapan. Beberapa jam sebelumnya, saat mereka baru tiba di pos pendakian, seorang kakek tua duduk di depan warung sederhana. Matanya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalian mau mendaki malam-malam? Tanyanya dengan suara berat. Reza mengangguk. Iya, Kek. Cuma perjalanan singkat aja. Kakek itu menggeleng. Gunung ini bukan sembarang tempat. Jangan pernah mendaki saat malam. Ada sesuatu yang berkeliaran. Dina menelan ludah. Sesuatu? Si kakek menatap mereka satu persatu. Di atas sana ada yang jualan, tapi bukan manusia. Rian tertawa. Maksud Kek pasar setan? Ah, itu cuma mitos. Kakek itu menarik napas dalam, lalu menunduk. Kalian anak-anak muda selalu menertawakan hal yang tak kalian pahami. Arif mencoba mengalihkan pembicaraan. Terima kasih, Kek. Kami akan berhati-hati. Saat mereka hendak pergi, si kakek menahan tangan Reza. Kalau kalian tetap mendaki, ingat baik-baik. Jangan pernah menawar
atau mengambil apapun yang bukan milik kalian." Reza terdiam. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tapi Rian sudah menariknya. "Udah, jangan dengerin. Kita pergi." Mereka pun meninggalkan pos pendakian tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mengabaikan peringatan terakhir sebelum memasuki tempat yang seharusnya tidak boleh mereka datangi. Langkah mereka semakin cepat. Suara pasar yang tadi terdengar samar kini menghilang, digantikan oleh kesunyian yang lebih mencekam. Kabut masih menggantung di sekitar mereka, tebal dan dingin. Reza menghela napas berat. "Kita jangan terpencar. Tetap di jalur," katanya dengan nada tegas. Mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah kaki dan desiran angin yang menemani. Tapi tiba-tiba Dina berhenti. "Kenapa?" tanya Arif. Dina menyorotkan senter ke tanah. "Lihat ini." Di jalur setapak yang mereka lalui terlihat jejak kaki. Tapi ada yang aneh. Jejak itu bukan milik mereka. Ukuran dan bentuknya berbeda. Beberapa jejak terlihat lebih kecil, seperti jejak kaki anak-anak, sementara yang lain tampak panjang dan dalam, seolah-olah seseorang menyeret kakinya. Rian menelan ludah. "Siapa yang mendaki malam-malam selain kita?" Reza mencoba tetap tenang. "Mungkin ada pendaki lain sebelum kita," Arif menggeleng. "Tapi lihat baik-baik. Jejak ini muncul dari arah belakang kita. Seolah-olah ada yang mengikuti kita sejak tadi." Dina meremas lengannya sendiri. "Aku nggak suka ini." Tiba-tiba, angin bertiup kencang membuat pepohonan bergoyang. Daun-daun kering berterbangan di sekitar mereka. Rian menoleh ke belakang, matanya membelalak. "Sial, tadi aku melihat sesuatu," bisiknya dengan suara gemetar. Reza langsung menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Rian, tapi hanya ada kabut pekat. Tidak ada apa-apa di sana. "Apa yang kamu lihat?" tanya Dina panik. Rian menggeleng. "Aku nggak yakin. Seperti sosok putih berdiri di antara pohon. Tapi pas aku berkedip, dia hilang." Mereka saling pandang. Ketakutan mulai merayap di dada. Tanpa berkata-kata lagi, mereka mempercepat langkah, berharap bisa segera mencapai tempat yang lebih aman. Namun, perasaan diawasi terus membuntuti mereka di sepanjang jalur gelap itu. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka memutuskan untuk beristirahat di tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Dina duduk di atas batu besar, wajahnya masih pucat. "Kita harus cepat sampai ke pos selanjutnya," ucapnya lirih. Reza mengangguk. "Kita istirahat sebentar, lalu lanjut." Arif mengambil botol air dari ranselnya. Suasana malam begitu sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan. Namun, tiba-tiba, dung, dung, deng. Sebuah alunan gamelan terdengar dari kejauhan. Irama yang lambat dan mendayu-dayu bercampur dengan suara sinden yang samar. Mereka langsung terdiam, tubuh menegang. "Dari mana suara itu?" tanya Rian berbisik. Dina menutup mulutnya, matanya membelalak. "Nggak mungkin. Kita ada di gunung. Nggak ada pemukiman di sekitar sini." Suara gamelan semakin jelas, seolah ada sebuah hajatan besar di tengah hutan. Cahaya redup mulai terlihat di kejauhan, berpendar di balik pepohonan. Reza berdiri perlahan. "Ini bukan suara biasa," gumamnya. Arif menggigit bibir. "Apa kita harus mendekat?" Dina menatapnya dengan ngeri. "Kamu gila." Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara itu mendadak berhenti. Seketika, suasana kembali sunyi. Bahkan suara angin pun seperti lenyap, hening. Tiba-tiba, dari balik pohon, terdengar suara langkah kaki menyeret. Srek, srek. Mereka menahan napas. Sesuatu sedang berjalan mendekati mereka. Malam itu semakin mencekam. Mereka berdiri membeku, tubuh tegang dalam ketakutan. Suara langkah menyeret itu semakin dekat, tetapi saat Reza menyorotkan senter ke arah suara, tidak ada siapa-siapa.
Gua nggak mau di sini lebih lama, bisik Rian dengan wajah pucat. Reza mengangguk. Kita jalan terus, jangan berhenti. Mereka melangkah dengan hati-hati, menembus kabut yang semakin tebal. Suasana di sekitar mereka terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan aroma kemenyan samar-samar tercium. Tiba-tiba, kabut di depan mereka mulai terbuka, memperlihatkan sesuatu yang tidak masuk akal. Di tengah hutan yang seharusnya gelap dan sepi, terbentang sebuah pasar yang penuh dengan cahaya. Lampu-lampu minyak berkelap-kelip, menerangi deretan lapak yang menjual berbagai barang. Namun, ada sesuatu yang janggal. Dina menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Ini nggak mungkin. Para pedagang di pasar itu berdiri diam di belakang lapak mereka. Mereka mengenakan pakaian lusuh, seperti dari zaman dulu. Tetapi wajah mereka tidak ada. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit polos seperti topeng kosong. Rian melangkah mundur. Kita harus pergi dari sini. Namun, saat mereka berbalik, jalur yang mereka lalui tadi menghilang. Arif mengumpat. Gimana ini? Jalan kita nggak ada? Suara di pasar semakin ramai. Meski para pedagang tidak memiliki wajah, suara mereka terdengar seperti orang-orang yang sedang menawarkan dagangan. Ayo, beli. Murah. Murah. Reza mencengkeram lengan Dina. Jangan ambil apapun, kita cari jalan keluar. Namun, saat mereka melangkah, seorang pedagang tanpa wajah menyodorkan sebuah kain merah ke arah Dina. Cantik, cocok untukmu. Dina menelan ludah, tubuhnya gemetar. Tangannya hampir saja tergerak untuk menyentuh kain itu, tetapi Reza buru-buru menariknya menjauh. Jangan menyentuh apapun. Suaranya terdengar penuh ketakutan. Para pedagang mulai bergerak mendekati mereka, meski kaki mereka tidak melangkah. Seolah-olah mereka melayang di atas tanah, mengelilingi Reza dan teman-temannya. Beli, beli, beli. Dina menutup telinganya. Hentikan, hentikan. Lalu, di ujung pasar, berdiri sesosok makhluk yang lebih mengerikan dari apapun yang mereka lihat sebelumnya. Sebuah sosok pocong dengan mata merah menyala, dan pocong itu sedang menatap mereka. Dina terpaku di tempatnya. Matanya tidak bisa lepas dari sosok pocong tinggi yang berdiri di ujung pasar. Kain kafannya kotor dan lusuh. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Reza, suara Dina bergetar. Dia melihat kita. Reza menoleh ke arah yang dimaksud, dan saat itu juga jantungnya seperti berhenti berdetak. Pocong itu masih diam, tetapi matanya seakan memancarkan amarah. Arif menarik lengan Rian. Kita harus pergi dari sini sekarang. Tiba-tiba pocong itu bergerak. Bukan dengan melompat seperti pocong pada umumnya. Tubuhnya melayang cepat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dina menjerit. Lari! Mereka berempat langsung berlari, menerobos pasar yang kini berubah semakin aneh. Para pedagang tanpa wajah itu berdiri diam, tetapi suara mereka semakin keras di telinga mereka. Beli, beli, jangan pergi. Tiba-tiba tangan tak terlihat menarik tas Dina. Dia terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Reza buru-buru menarik tangannya. Jangan lihat ke belakang, cepat. Mereka terus berlari melewati pasar yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Tetapi suara gamelan semakin lirih, lampu-lampu minyak mulai redup, dan tiba-tiba pasar itu menghilang. Mereka kini berdiri di jalur pendakian yang sunyi, hanya diterangi senter di tangan mereka. Tidak ada pasar, tidak ada pedagang, tidak ada pocong. Mereka terengah-engah, masih dikuasai ketakutan. Apa itu tadi? Tanya Rian. Suaranya masih gemetar. Arif menggeleng. Kita hampir mati barusan. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, angin dingin kembali berembus. Dan dari kejauhan,
terdengar suara tertawa pelan. Pocong itu belum pergi. Reza, Dina, dan Arif masih terengah-engah setelah berhasil keluar dari pasar aneh itu. Keringat dingin mengalir di wajah mereka. Tubuh masih bergetar akibat kejadian barusan. Namun, tiba-tiba Dina menyadari sesuatu. "Rian, di mana Rian?" Mereka bertiga saling berpandangan. Sejak mereka melarikan diri dari pasar, mereka tidak lagi mendengar suara Rian. Reza menyinari sekeliling dengan senter. "Rian, jangan bercanda!" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Dina mulai panik. "Tadi dia masih di belakangku." Arif menggigit bibir, lalu menyorotkan senter ke tanah. Ada jejak kaki, tetapi yang lebih aneh. Jejak itu hanya berakhir di satu titik, tepat di depan sebuah gerbang kayu tua yang setengah hancur. Gerbang itu bukan bagian dari jalur pendakian. Mereka menatapnya dengan ngeri. Di balik gerbang itu, kabut tebal menggantung seperti tirai yang menutupi sesuatu di dalamnya. Angin dingin berembus dari arah sana, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dina berpegangan pada lengan Reza. "Kita harus cari dia, tapi jangan masuk ke sana." Arif menggeleng, wajahnya pucat, tapi jejaknya berakhir di situ. Kalau Rian ada di dalam, Reza mengepalkan tangan. "Kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus cari dia." Mereka bertiga berdiri di depan gerbang, menatap ke dalam kabut pekat yang menyelimuti sisi lain dunia yang seharusnya tidak ada. Tanpa pilihan lain, mereka melangkah masuk. Dan begitu mereka melewati gerbang, suara bising pasar kembali terdengar di telinga mereka. Langkah mereka semakin dalam memasuki kabut. Cahaya dari senter terasa redup, seakan tertelan oleh kegelapan di sekitar mereka. Namun, tiba-tiba pasar itu muncul kembali. Lapak-lapak masih berjajar seperti sebelumnya. Para pedagang tanpa wajah tetap berdiri diam di tempatnya. Namun kali ini, suasananya lebih ganjil. Tidak ada suara. Pasar yang tadinya riuh kini berubah menjadi sunyi mencekam. Satu-satunya suara adalah derap langkah mereka yang berusaha mencari Rian di antara lorong-lorong pasar yang terasa semakin sempit. "Rian!" Reza memanggil, suaranya menggema. Dina mencengkeram lengannya. "Aku nggak suka ini. Sepertinya mereka sedang memperhatikan kita." Para pedagang tetap tidak bergerak, tetapi entah kenapa mereka memang terasa mengawasi. Tiba-tiba, dari salah satu lapak, seorang pedagang yang sedikit berbeda dari yang lain mengulurkan tangannya ke arah Arif. Tangannya kurus dan keriput, kukunya panjang dan hitam. Di telapak tangannya ada sesuatu yang berkilau. Sekeping koin emas. "Ambil, ini milikmu." Suara itu terdengar berat, serak, dan seakan berasal dari dalam tanah. Dina mundur, menahan napas. "Jangan sentuh apapun." Arif menatap koin itu dengan curiga. "Aku nggak mau, simpan saja." Pedagang itu tidak bergerak, masih menunggu. Namun Arif kehilangan kesabaran. "Aku bilang aku nggak mau," bentaknya sambil menepis tangan pedagang itu. Koin emas itu jatuh ke tanah. Dan saat itu juga, seluruh pasar menjadi benar-benar sunyi. Para pedagang yang tadi diam mulai menoleh ke arah mereka, meskipun mereka tidak memiliki wajah. Dina menelan ludah. Apa yang baru saja kita lakukan?" Reza menahan napas. "Aku rasa kita baru saja membuat mereka marah." Dan dari kejauhan terdengar suara seretan kain. Pocong bermata merah muncul lagi. Reza, Dina, dan Arif berdiri terpaku. Para pedagang tanpa wajah kini menatap mereka dengan kengerian yang sulit dijelaskan. Di kejauhan, pocong bermata merah kembali muncul. Tubuhnya melayang pelan ke arah mereka. "Ayo, pergi," bisik Reza dengan suara putus asa. Mereka bertiga berlari menembus pasar, berharap menemukan jalan keluar.
Namun, semakin jauh mereka melangkah, semakin aneh keadaan di sekitar mereka. Lapak-lapak yang seharusnya sudah mereka lewati muncul kembali di depan mereka. Pedagang tanpa wajah yang tadi mereka tinggalkan kini kembali berdiri di tempat yang sama. Dina tersentak. Kita kembali ke tempat yang sama. Arif menoleh ke belakang. Tapi kita tadi berlari lurus. Ini gak masuk akal. Pocong itu semakin dekat. Sorot matanya yang merah menyala seperti bara api semakin intens. Jangan berhenti. Reza menarik tangan Dina dan terus berlari. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, ke tengah pasar yang mencekam. Ini lingkaran setan, gumam Arif dengan suara gemetar. Dina mulai menangis. Kita nggak bisa keluar dari sini, kita terjebak. Suara langkah seretan kain semakin mendekat. Pocong itu kini hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Matanya seakan memancarkan kepuasan melihat mereka putus asa. Reza mencoba berpikir cepat. Harus ada cara. Mungkin kita harus. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba suara menggema di udara. Tolong, aku di sini. Tolong aku. Mereka bertiga membeku. Itu suara Rian. Dina menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara. Itu Rian. Dia masih hidup. Arif menunjuk sebuah warung tua di ujung pasar. Suaranya dari sana. Reza tidak berpikir dua kali. Ayo cepat sebelum pocong itu sampai di sini. Mereka berlari ke warung yang tampak lebih lusuh dibanding lapak-lapak lainnya. Pintu kayunya setengah terbuka dan dari dalam suara Rian semakin jelas. Tolong aku di dalam. Cepat. Reza mendorong pintu warung hingga terbuka lebar. Senter di tangannya menyorot ke dalam, tetapi yang mereka temukan bukan Rian. Di tengah ruangan yang remang-remang itu hanya ada sebuah kain kafan lusuh yang tergeletak di lantai. Dina menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Tidak mungkin. Ini jebakan. Arif melangkah mundur. Rian nggak ada di sini. Reza mendekati kain kafan itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar saat dia mencoba menyentuhnya. Begitu jari-jarinya menyentuh kain itu, kain kafan itu bergerak sendiri. Tiba-tiba, kain itu melilit lengannya dengan kuat, seperti ular yang membelit mangsanya. Reza menjerit dan berusaha melepaskan diri, tetapi lilitan kain itu semakin erat. Lalu, dari dalam warung, suara Rian kembali terdengar. Kalian harus pergi sebelum semuanya terlambat. Namun kali ini, suara itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari kain kafan yang melilit tangan Reza. Reza masih berusaha melepaskan lilitan kain kafan di tangannya ketika Arif menjerit, "Reza, di belakangmu!" Reza menoleh dan melihatnya. Pocong bermata merah itu kini berdiri tepat di ambang pintu warung. Sosoknya lebih dekat dari sebelumnya, dengan tubuh terbungkus kain kafan kotor yang perlahan-lahan mengeluarkan uap hitam. Dina berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar ketakutan. "Jangan bergerak, Dina!" teriak Reza. Namun terlambat. Pocong itu melompat dengan kecepatan yang mustahil. Dalam sekejap, kain kafannya melesat seperti tentakel, meraih tubuh Dina dan menariknya ke dalam bayangan di sudut warung. Dina menjerit, tangannya mencoba meraih udara, tetapi dalam hitungan detik, dia menghilang. Dina, Reza dan Arif berlari ke arah tempat dia menghilang, tetapi hanya ada bayangan pekat yang menyelimuti sudut ruangan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Dina. Reza memukul dinding dengan frustrasi. "Sial, kita kehilangan dia." Arif menggeleng, matanya kosong. Kita harus keluar dari sini." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar warung. Pasar yang tadinya sepi, kini mulai bergerak. Pedagang tanpa wajah kembali berdiri tegak,
seakan menunggu sesuatu. Dan dari dalam kabut terdengar tawa lirih yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Dina," bisik Reza, matanya mulai basah. Namun, ia tahu satu hal. Dina belum sepenuhnya hilang. Mereka masih punya waktu. Mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Reza dan Arif berlari keluar dari warung, mengabaikan tatapan kosong para pedagang gaib. Mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkan Dina sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk pasar yang semakin mencekam, muncul seorang kakek tua. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna hitam, tubuhnya membungkuk, dan matanya tampak redup seperti telah menyaksikan terlalu banyak hal yang tak seharusnya dilihat manusia. "Kalian tersesat," suaranya berat dan serak. Reza menatapnya dengan putus asa. "Tolong, teman kami diculik oleh pocong itu. Kami harus menyelamatkannya." Kakek itu menghela napas panjang, lalu menggeleng. "Kalian tidak mengerti. Pasar ini bukan tempat manusia hidup." Arif mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Kakek itu menunjuk ke sekeliling. "Ini adalah pasar setan, tempat roh-roh tersesat berkumpul. Mereka yang datang ke sini tidak bisa kembali begitu saja. Kalian sudah menjadi bagian dari permainan mereka." Reza mengepalkan tangan. "Kami tidak peduli. Kami hanya ingin keluar dari sini dan membawa teman kami kembali." Kakek itu menatap mereka dalam-dalam, lalu mendesah. "Ada satu cara, tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya." Arif menelan ludah. "Apapun itu, kami akan melakukannya." Kakek itu menatap mereka sejenak sebelum akhirnya berbisik. "Kalau kalian ingin keluar, kalian harus menang dalam permainan mereka." Reza dan Arif bertukar pandang. Mereka tidak punya pilihan lain, namun mereka tahu satu hal. Permainan ini bukan sekadar permainan biasa. Mereka sedang bertaruh nyawa. Arif berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Kata-kata kakek tua tadi terus terngiang di kepalanya. Mereka harus menang dalam permainan roh-roh penghuni pasar ini. Namun, bagaimana caranya? Sementara itu, pasar kembali dipenuhi suara-suara aneh. Gamelan berdentang di kejauhan, bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang terdengar, seperti ribuan orang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Arif mulai terengah-engah, keringat membanjiri dahinya. Ini semua nggak nyata. Ini cuma mimpi. Iya kan? Reza mencoba menenangkan. Arif, tenang. Kita harus berpikir jernih kalau mau keluar dari sini. Namun, Arif justru mulai tertawa. Tawanya semakin keras, nyaris histeris. Tidak ada jalan keluar, Reza. Kita sudah mati. Kita ini cuma roh yang nyasar di pasar sialan ini. Jangan ngomong sembarangan. Reza mengguncang bahu Arif, tetapi mata sahabatnya itu sudah kosong, penuh kegilaan. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka semakin tebal. Pedagang tanpa wajah mulai bergerak mendekat. Arif menjerit, menutupi telinganya. "Jangan dekati aku. Pergi kalian semua." Dan sebelum Reza bisa mencegahnya, Arif berlari ke dalam kabut pekat. "Arif, jangan!" Reza berusaha mengejarnya, tetapi begitu tubuh Arif menyentuh kabut, ia menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya kesunyian yang menyelimuti. Reza terengah-engah, menatap kosong ke arah tempat Arif menghilang. Sial, kini ia sendirian. Dan di tengah pasar yang semakin sunyi, pocong bermata merah itu muncul kembali. Reza mundur perlahan, menatap sosok pocong yang kini berdiri tepat di hadapannya. Mata merah menyala itu menatapnya dalam, penuh kepuasan. Lalu, suara berat dan dalam terdengar dari balik kafan kotor yang membungkus mulut pocong itu. "Kau ingin keluar?" Reza menahan napas. Pocong ini bisa berbicara, namun ia tidak punya waktu untuk terkejut.
Pocong itu melayang mendekat. Tubuhnya mengeluarkan kabut hitam yang berputar-putar di sekelilingnya. Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Reza mengepalkan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Pocong itu tertawa pelan. Suara seraknya bergema di udara. Sederhana. Untuk keluar dari pasar ini, kau harus meninggalkan seseorang sebagai gantinya. Darah Reza berdesir. Maksudmu? Kau harus menyerahkan satu nyawa agar bisa pergi. Jantung Reza berdegup kencang. Tidak, aku tidak akan mengorbankan siapapun. Pocong itu mendekat lebih jauh. Kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Reza. Matanya yang bersinar merah terasa menembus ke dalam pikirannya. Kau sudah kehilangan 2 temanmu. Yang tersisa hanya Dina. Jika kau tinggalkan dia, kau bisa pergi dengan selamat. Reza terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia menatap sekeliling. Pasar ini, tempat terkutuk ini, ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di sini. Namun, meninggalkan Dina, ia menutup matanya sejenak. Saat ia membukanya kembali, ia sudah mengambil keputusan. Dan dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku." Reza menatap pocong bermata merah di depannya. Tawaran itu menggantung di udara. Meninggalkan Dina agar dirinya bisa bebas. Dadanya naik turun, pikirannya berkecamuk. Ia bisa saja menerima tawaran itu dan kembali ke dunia nyata. Tapi bagaimana dengan Dina? Ia tidak bisa mengorbankan sahabatnya hanya demi keselamatannya sendiri. Dengan napas tertahan, ia mengepalkan tangan dan berkata lantang, "Aku tidak akan melakukannya." Pocong itu terdiam, matanya menyala lebih terang, lalu mengeluarkan suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Kau menolak, maka kau akan menjadi bagian dari pasar ini selamanya. Tiba-tiba, tanah di bawah Reza bergetar. Pasar setan berubah. Lapak-lapak berputar, seperti dinding dalam labirin, kabut semakin tebal, dan suara gamelan menggema lebih keras. Reza tidak punya pilihan lain. Ia berlari sekuat tenaga. Ia menembus kerumunan pedagang tanpa wajah, melewati warung tempat ia menemukan kain kafan Rian, dan terus berlari tanpa melihat ke belakang. Di belakangnya, suara tawa pocong semakin menggema, seperti menikmati penderitaannya. Reza tidak tahu harus kemana, tapi ia terus berlari. Berlari hingga kegelapan menyelimuti pandangannya. Ketika ia terbangun, sinar matahari menembus kelopak matanya. Ia tersentak dan bangkit dengan napas tersengal. Ia berada di kaki Gunung Merapi. Tidak ada kabut, tidak ada pasar setan, tidak ada pocong. Matanya membelalak. Dina, Arif, Rian. Ia berteriak memanggil nama mereka, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Mereka tidak ada. Tubuhnya gemetar saat ia bangkit dan berjalan kembali ke desa. Sesampainya di sana, ia berusaha menceritakan semua yang terjadi, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, para warga hanya menatapnya dengan ekspresi ngeri. Seorang pria tua akhirnya berbicara. "Nak, tidak ada yang pernah kembali setelah memasuki pasar setan." Reza menggeleng keras. "Tapi aku di sini. Aku berhasil keluar. Aku melihat semuanya. Aku berlari." Warga-warga mulai berbisik, sementara pria tua itu hanya menggeleng pelan. "Tapi apakah kau benar-benar keluar?" Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Tiba-tiba, dari kejauhan, alunan gamelan kembali terdengar. Dan di tengah pepohonan, tersembunyi dalam bayangan, sesosok pocong tersenyum dalam kegelapan.